Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita teman-teman Yuji. Kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Walaupun pada malam hari ini kita bersekutu dengan Tuhan melalui online, tapi kita yakin dan percaya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan selalu hadir di hati kita. Sebelum kita mulaikan ibadah Yuji kita angkat sebut pujian. Kita katakan sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemurahan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Janji-Mu ajaib, terima kasih Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita angkat pujian ini dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya. Janji-Mu ajaib, terima kasih Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Thank you Jesus. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Percaya. Pada malam hari ini, segala kekhawatiran teman-teman, apa yang menjadi problem teman-teman, kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada buat kita. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Setiap apa yang kita rasakan, kita yakin dan percaya lawatan Tuhan selalu hadir dalam hati kita teman-teman. Jangan ragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lembutkan hati teman-teman di saat teman-teman sedang mengalami apa yang hati teman-teman rasakan. Rasakan hadirat Tuhan dalam hati teman-teman. Rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan, teman-teman ungkapkan perasaan itu ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menjawab segala sesuatunya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Di masa-masa seperti ini, segala kekhawatiran kita serahkan dalam tangan Tuhan.
Kita angkat pujian yang lebih dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Thank you Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau telah menjawab segala sesuatunya Bapa. Janji-Mu dalam kehidupan kami dan amin Tuhan. Kami selalu pegang janji-Mu Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan. Segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Biar musik saja yang memuji Tuhan. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hingga detik ini Tuhan masih sertai kita. Itu semua bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi itu semua karena cinta kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita teman-teman. Kita mau buka hati kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biar kiranya Tuhan saja yang kehidupan kita teman-teman. Kita mau angkat pujian Tuhan. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita angkat pujian lebih dari awal gitu teman-teman. Katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin,
kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita angkat pujian dulu dari awal lagi. Terima kasih Tuhan. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Musik memuji Tuhan. Kita angkat suara hati kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biar kiranya hati kita ditaburi oleh firman Tuhan. Biar kiranya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan roh-roh jahat untuk menghantui pikiran hati kita. Kita fokuskan diri kita untuk menabi firman Tuhan. Biar kiranya apa yang diberitakan pada malam hari ini tidak lalu begitu saja. Biar kiranya Tuhan jamah setiap hati kita. Biar kiranya Tuhan jamah pikiran dan hati kita. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Kita puji dengan sungguh-sungguh teman-teman. Ku melupakan yang di belakangku, Kau serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan dengan lembut, rencanamu, oh Tuhan. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, Tuhan, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji, membesarkan nama Bapa. Biar kiranya pujian penyembahan kami ini layak di hadapan-Mu Bapa. Sebelum kami mendengarkan sebagian dari si firman-Mu Tuhan, jamah lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang akan disampaikan dapat tertanam di hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Biar kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap menjamut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama tentang menerima dan berdamai dengan masa lalu. Minggu lalu kita udah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan tentang free will atau kehendak bebas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan kasih kita kehendak bebas dalam kita menentukan sebuah pilihan gitu. Tapi jangan lupa, dalam setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, kita akan menerima upahnya dan Tuhan akan minta kita untuk kita bertanggung jawab akan setiap hal-hal yang kita udah ambil. Sama halnya dengan menerima dan berdamai dengan masa lalu. Itu pun merupakan suatu pilihan yang Tuhan kasih ke kita untuk kita mau melakukannya atau enggak, kita mau menerima masa lalu itu dan berdamai dengannya atau enggak. Gitu. Makanya kebanyakan orang dia nggak bisa terima akan masa lalunya, entah masa lalunya itu berhasil ataupun masa lalunya gagal. Kebanyakan orang dia nggak bisa menerima akan hal itu, mereka belum bisa move on gitu, bahkan untuk berdamai. Ternyata ada faktor-faktornya nih, kenapa sih orang susah banget untuk menerima dan berdamai dengan masa lalunya. Pertama, faktor keluarga. Karena kita ini kan anak-anak muda ya, biasanya itu terjadi di dalam kehidupan kita gitu loh, di dalam kehidupan keluarga gitu. Mungkin kita nggak bisa terima pada saat waktu itu orang tua kita berpisah. Kita nggak bisa terima pada saat dulu kita dapat perlakuan atau perkataan dari orang tua kita yang menyakiti hati kita. Mungkin yang ketiga, kita nggak bisa terima kalau kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tua kita dan kita masih menyimpan setiap perasaan-perasaan itu di dalam hati kita karena kita diperlakukannya, dapat perkataannya dengan tidak baik itu dari orang-orang yang kita sayangi, dari mama papa kita, dari kakak kita, bahkan dari orang-orang yang kita kasihi. Itulah sebabnya kenapa kita masih belum bisa melupakan, belum bisa menerima masa lalu itu dan masih hidup di dalam masa lalu itu. Bahkan kita tuh nggak sadar membawa masa lalu ke dalam masa depan kita. Nah, yang kedua adalah faktor karena kita nggak terima kalau kita tuh melakukan hal yang salah atau mungkin kita nggak bisa terima ketika orang lain melakukan hal yang salah terhadap kita, baik dari perbuatan maupun perkataan gitu loh. Kita nggak bisa terima kenapa orang itu tuh melakukan hal itu sama kita. Kenapa kita melakukan hal yang seharusnya kita nggak lakukan. Hal itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kita juga nggak bisa menerima dan berdamai dengan masa lalu. Sehingga pada saat kita diperhadapkan dengan suatu pilihan-pilihan, kita jadi punya negatif thinking duluan terhadap seseorang. Kita jadi punya rasa curiga terlebih dahulu sama seseorang, padahal kita belum tahu nih orang itu kayak gimana. Tapi karena kita udah masih punya masa lalu yang belum kita terima dan belum kita damaikan, jadinya tuh kita masih kita udah mempunyai rasa curiga terlebih dahulu sama seseorang gitu. Dan nggak jarang dari kita pada saat dihadapkan dengan pilihan-pilihan, kita jadi sering mengorbankan orang lain atau mengorbankan diri kita sendiri gitu, karena kita masih membawa masa lalu kita ke dalam masa-masa kita yang sekarang gitu, masa-masa hidup kita, masa depan kita. Nah, itu bahayanya ketika kita masih membawa masa lalu kita. Karena gini, gimana kita mau ngerti yang namanya kehendak Tuhan, gimana kita mau tahu apa yang jadi rencananya Tuhan dalam hidup kita kalau kita sendiri masih menyimpan akar pahit, kita sendiri masih menyimpan dendam, kita sendiri masih menyimpan rasa marah di dalam hati kita gitu. Gimana kita mau terima setiap didikan-didikan Tuhan, gimana Tuhan mau berbicara atas hidup kita, gimana kita mau mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita kalau di hati kita sendiri itu masih belum deal, masih belum terima, masih belum bisa berdamai akan masa lalu yang sudah terjadi itu. Nah, akan sulit bagi Tuhan untuk memberitahu rencananya dalam hidup kita, akan sulit bagi Tuhan untuk mendidik kita lebih lagi. Oke, nah ternyata teman-teman, kita tuh perlu banget loh untuk berdamai, untuk menerima masa lalu kita. Karena satu, jangan mau merusak masa depan dengan masa lalu, karena masa lalu itu ada bukan untuk disesali, tapi untuk jadi pelajaran dalam hidup kita, untuk dipelajari. Oke, nah banyak dari kita tuh menyesal akan masa lalu yang udah terjadi dalam hidup kita. Seharusnya itu nggak boleh, jangan kita sesali, tapi harusnya ada sesuatu yang bisa kita petik dari masa lalu itu, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari masa lalu itu gitu. Misalnya dulu
dulu kita mendapatkan perlakuan yang baik dari papa kita, misalnya kita benci banget sama karakter papa kita benci banget sama kelakuan papa kita yang A, B, C, dan kita nggak mau nih kita mau melakukan apa yang papa kita lakukan. Tapi saking kita bencinya, saking itu menyakiti hati kita, itu masih tersimpan dalam hati kita, dan tanpa sadar kita pun melakukan kelakuan yang kita nggak suka yang papa kita lakukan itu di dalam diri kita sendiri. Atau untuk anak-anak perempuan, kita nggak suka sama karakter mama kita yang A, B, C, tapi karena hati kita belum damai, hati kita masih sebel, kita masih benci gitu ya. Nah, akhirnya secara nggak sadar kita juga melakukan apa yang mama kita lakukan. Atau mungkin dalam kehidupan sekolah gitu, kita menerima perlakuan yang baik, kita dibully sama teman kita dapat perkataan yang baik gitu, kita dapat perbuatan yang baik dari teman kita. Nah, karena kita belum deal, karena kita belum terima itu, kita masih menyimpan rasa kecewanya kita itu di dalam hati kita gitu. Kita masih menyimpan rasa benci, dan akhirnya secara nggak sadar kita juga melakukan apa yang teman kita lakukan itu ke kita lakukan lagi nih ke orang lain, kita balik bully orang lain. Supaya apa sih? Supaya orang lain juga ngerti gimana rasanya kita pada saat itu pada saat kita belum bisa menerima dan berdamai dengan masa lalu kita. Nah, percayalah teman-teman, pengampunan, ketika kamu mau mengampuni orang lain, itu membuat kamu semakin mirip sama Bapa di surga. Tapi ketika kamu belum bisa menerima, kamu belum bisa mengampuni orang lain, kamu masih membenci orang tersebut, percayalah kamu akan semakin mirip dengan orang yang kamu benci. Beda sama orang yang udah berdamai dengan masa lalunya. Mungkin dia nyesel, mungkin dia bete, mungkin dia kesel, dia marah, dia kecewa sama masa lalunya. Tapi ketika dia udah menerima masa lalunya, dia udah damai sama masa lalunya, maka pemikirannya dia sudah terbuka, pola pikirnya dia jadi terbuka, dia bisa jadi belajar dari masa lalunya. Ada sesuatu hal yang bisa dia petik. Mungkin pada saat itu Tuhan ngasih masa lalu dia tujuannya untuk memberkati dia. Ketika dia udah mempunyai pemikiran yang terbuka, mindset yang terbuka gitu loh. Jadi waktu kita nggak bisa berdamai dengan masa lalu kita, maka kita akan merusak masa depan kita. Oke? Nah, jadi jangan merusak rencana Tuhan yang besar hanya karena kamu belum bisa lihat rencana Tuhan yang panjang dalam hidup kamu. Jadi karena kamu masih hidup dalam masa lalu, kamu masih belum bisa menerima dan mengampuninya, kamu melihat hidup kamu tuh segini. Gitu, kamu belum bisa menerima, kamu belum bisa mengampuninya, jadi kamu malah mikir, aduh hidup gue berakhir dengan segini, masa depan gue bahkan hanya segini, hanya karena kamu belum bisa melihat rencana Tuhan yang panjang. Kalau kamu sudah berdamai dengan masa lalu kamu sudah deal, kamu sudah bisa menerima masa lalu kamu, maka kamu akan bisa melihat rencana Tuhan yang panjang itu dalam hidup kamu. Karena percaya teman-teman, masa lalu itu adalah didikan pertamanya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sendiri belum bisa lulus dalam didikan yang pertamanya Tuhan, gimana kita mau bisa lihat rencana Tuhan ke depannya gitu loh. Setiap kita dididik sama Tuhan, tujuannya adalah agar kita bisa jadi anak-anak yang berkenan bagi hatinya Tuhan gitu. Kita dididik, kita lulus, otomatis kita naik kelas. Sama halnya di sekolah gitu. Ketika kita lagi ujian, tujuannya adalah apa sih? Supaya kita bisa naik kelas. Nah, sama dengan kehidupan kita sehari-hari, Tuhan didik kita tujuannya supaya kita bisa jadi anak yang lebih tangguh lagi, anak yang lebih berkualitas lagi di kedepannya, anak-anak yang lebih hebat lagi, anak-anak yang berkenan di hatinya Tuhan. So, kalau kamu lagi dididik sama Tuhan, jangan kabur, jangan lari, karena capek mau lari dari Tuhan. Kita akan tetap terus di didikan yang itu sampai kita berhasil, baru Tuhan akan didik kita yang baru lagi. Mungkin ketika kamu dididik sama Tuhan, kita nggak bisa langsung berhasil kayak teman-teman kita yang lainnya, nggak apa-apa, kita belajar gitu, mungkin teman kita yang lain dididik bisa langsung berhasil, tapi kita dididik masih belum langsung berhasil, nggak apa-apa gitu. Kita harus ketika kita punya rendah hati untuk mau belajar, maka Tuhan akan kasih kemampuan kita untuk kita bisa melewati didikan-didikannya Tuhan, dan kita akan berhasil gitu. Ketika kita bisa melihat rencana Tuhan yang panjang gitu, kita bisa udah terbuka mindset kita udah terbuka untuk menerima didikan-didikannya Tuhan gitu, maka kita akan mengerti kalau segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk kebaikan. Yuk kita mau baca di dalam Roma 8 ayat 28. Ayatnya bunyinya begini: kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman, firman Tuhan kita pada malam hari ini tuh mengingatkan lagi gitu loh, kalau segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan gitu loh. Ketika kita mau percaya penuh sama Tuhan, jangan aku cinta sama Tuhan kalau kita belum percaya penuh sama Tuhan. Percaya itu berbicara mengenai penyerahan diri gitu. Ketika kita mau belajar menyerahkan diri kita sama Tuhan, maka kita sudah membuktikan satu tahap cinta kita sama Tuhan. Dan satu lagi teman-teman, ketika kita mau memutuskan untuk menerima dan berdamai dengan masa lalu kita, mungkin iblis akan mengintimidasi kita, mungkin iblis akan membuat kita merasa jadi nggak layak, mungkin iblis akan membuat kita merasa jadi jauh dari hadapan Bapa dan terus mengingat-ingatkan kita akan kesalahan kita. Tapi satu, kita punya Roh Kudus yang selalu bisa membantu kita untuk kita tetap merasa layak untuk datang ke hadapannya Bapa. Karena percaya teman-teman, kita ini anak kesayangannya Tuhan. Tuhan rela mati turun ke dunia untuk menebus kita sekalipun kita masih berdosa. So, kalau teman-teman masih mempunyai masa lalu yang belum bisa kalian terima, belum bisa kalian damaikan, minta bantuan Roh Kudus untuk kalian bisa melewatinya sehingga kalian bisa sungguh-sungguh untuk menerima dan berdamai dengan masa lalu kalian gitu. Oke, kesimpulannya adalah masa lalu boleh buruk, tapi masa depan jangan. Kamu nggak bisa mengubah sejarah masa lalu kamu, tapi kamu bisa mengubah masa depan kamu. Oke. Masa lalu ada bukan untuk jadi penyesalan, tapi itu ada untuk jadi pelajaran dalam hidup kamu. Jangan mau dihantui masa lalu itu sebagai batu sandungan kamu, tapi jadikan masa lalu itu sebagai batu loncatan dalam hidup kamu, sehingga kamu bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hatinya Bapa. Kamu bisa menjadi anak-anak yang lebih hebat lagi dalam kehidupan kamu sehari-harinya. Terima kasih, ini sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang dapat kami dengar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami mungkin masih ada yang memiliki masa lalu yang belum bisa kami terima dan kami belum bisa berdamainya. Mari Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa melakukannya, untuk kami bisa menerima masa lalu kami dan kami bisa berdamai dengan masa lalu kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.